Halo, selamat pagi menjelang siang, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Pelajaran olahraga hari ini kayaknya saya nggak jadi menemui kalian dengan Zoom, tapi saya sertakan ini video, nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada kendala yang menghambat pertemuan kita, tapi tidak jadi masalah. Kamu bisa melihat saya bertemu, cuman saya nggak bisa melihat kamu. Tapi kita tetap belajar ya. Kita belajar tentang permainan dan olahraga rondes. Itu pelajaran olahraga kelas 6 ya. Kalau secara virtual kita nggak bisa berolahraga bersama-sama karena ya masih dilingkupi rasa was-was karena masih pandemi. Nah, ini teori saya. Rondes adalah permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu banyak banget. Nanti yang akan pelajari dan speknya kalau di kelas 6, kalau dengan Pak Bambang speknya akan lebih ke profesional ya kan gitu ya. Jadi aturannya, lapangannya sudah fix ya. Bola kecil itu ada kasti, permainan tradisional kita. Ada kasti, rounders, slagball, bola bakar, kemudian apalagi itu keepers, itu juga bola kecil. Nanti akan kita belajar bersama-sama yang seru. Ya. Tuh, kita sekarang akan belajar dengan rounders. Oke, apa yang akan kamu pelajari pada rounders ini? Sudah punya bayangan? Ya, tentunya bab ini kita akan membahas teknik melemparnya. Teknik menangkap, teknik memukul, ya kan? Teknik melempar apa? Pakai tangan, bukan pakai kaki. Jadi pakai tangan. Kalau kamu pakai tangan kanan, berarti kaki kanan yang di depan. Ya, melempar itu bisa dari atas, dari bawah, ya kan? Itu ada tekniknya. Menangkap juga demikian, menangkap pakai tangan, nggak pakai mulut. Ya. Menangkap pakai tangan. Kemudian teknik memukul juga kalau kamu kidal ya kaki kanan di depan, kalau kamu tidak kidal ya kaki kiri di depan, balikan dengan melempar. Kalau melempar tangan kanan, kaki kanan yang di depan ya. Saya nggak menyertakan gambarnya atau videonya. Nah, itu yang akan kita pelajari ini skemanya. Lapangan, peralatan, teknik melempar itu ada yang melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Teknik melempar, Pak melambung? Ya melambung. Melambungnya setinggi apa? Biasanya antara lutut ya, sampai dengan pundak. Jangan Pak melambung, wah terus melambungnya seatap rumah ya orang nggak bisa mukul. Ya. Kemudian mendatar itu flat, mendatar, tergantung pemukulnya. Kalau mendatar, bukan mendatar terus flat di atas kepala yang nggak bisa, tetap ada aturannya. Kemudian menyusur tanah, kalau menyusur tanah itu yang dimaksudkan karena pada dasarnya permainan rounders itu ada di lapangan yang tanah, bukan di yang lantai plester. Itu menyusur plester maksudnya, tapi menyusur tanah seperti itu ya. Nah, teknik menangkap, nanti menangkap melambung gimana, menangkap mendatar bagaimana, menyusur tanah menangkapnya gimana. Ini menyusur tanah walaupun sederhana tapi paling sulit kalau bolanya cepat ya. Tuh, ya. Kemudian lempar tangkap berpasangan, ini cara belajarnya lempar tangan. Teknik memukul baru bisa bermain. Ini kalau dipelajari semua praktek ini. Teknik melempar, melambung dulu, mendatar baru bisa bermain. Yeah. Ini istilah-istilah dalam rounders. Pada rounders ada base, pitcher, catcher, strike, ball, ya kan? Strike 1, strike 2, ya, ball 1, ball 2 dan sebagainya. Oke. Jadi kalau sudah ball sampai 3 kali biasanya itu free walk, ya, jalan bebas. Tapi satu base biasanya. Yang lain masuk, kalau ada base terakhir langsung masuk. Lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah tadi sudah saya jelaskan. Ya. Tuh. Kemudian ini adalah bentuk lapangannya.
Ini adalah pelempar, pitcher dan catcher di sini. Nah, jumlahnya pemain berapa coba kamu hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalnya. Kalau lapangan di sekolah kita nggak bisa ini 12 meter, nggak bisa. Tapi yang jelas ada berapa segi? 1, 2, 3, 4, 5, ada segi 5. Ya. Ada segi 5. Kemudian base-nya di sini ada tiang bendera, tiang bendera, tiang bendera. Base-nya biasanya dikasih keset atau apa untuk base dan ya. Tuh. Jadi di sini melempar dari sini lurus pemukul. Mukul bola, mematikannya gimana? Tick man or tick base? Tick base ya mati. Peraturannya mati berapa? Oh 5 kali mati, tuker, ya kan gitu. Tick man bisa, tick man kenain tick man, tapi tidak bisa dilempar. Kalau bola dilempar itu tidak tick man dan itu tidak dianggap foul ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau kita masuk, kita bisa bermain bersama-sama, ya pasti seru. Ya, kalau dengan Pak Bawang pasti seru. Jadi ini adalah bentuk lapangannya, segi 5. Dan penjaga itu tidak boleh di depan base, jaganya harus di belakang base. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang lari dari sini muter. Ya. Biasanya kalau home run nilainya 2, kalau tidak home run nilai 1. Itu sama ya. Tuh. Peralatan tempat hinggap atau base berjumlah 5. Ini masing-masing berukuran 40 kali 40. Keset biasanya Pak Bambang menggunakan keset atau apa. Kemudian ada tempat pelambungnya, blower. Blower itu 1 ya. Di situ ada tempat kotakan atau seperti base 1 itu untuk blower pelambung. Kemudian kayu pemukul, panjangnya 1 meter, ya, garis tengah 7 meter dan sebagainya. Ini kalau beli sudah ada seperti ini, ya. Tuh peralatannya. Saya kira hanya itu, ya kan. Suatu saat kalau sudah bisa kita tatap muka, kita akan main bareng, ya. Saya jamin seru dan akan ketagihan. Demikianlah hari ini olahraga. Jadi saya minta maaf nggak bisa menemui dengan Zoom. Hari ini saya sertakan video kali ini. Oke, selamat siang, selamat istirahat, makan malam, jangan lupa jaga kesehatan. Salam buat papa, mama dan semuanya. Oke, terima kasih, Tuhan